Karena semakin ke sini, semakin aneh dan semakin kacau pengajaran daripada pendeta Erastus Sabdono ini. Ada baiknya kita mendengarkan dulu video daripada Erastus Sabdono, saudara, dan setelah itu saya akan memberikan tanggapan-tanggapan. Mudah-mudahan suaranya bisa sangat jelas untuk saudara-saudara sekalian. Saya akan dekatkan ke mikrofon. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan ya, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ya, baik saudara. Demikian pernyataan daripada Erastus Sabdono, yang bagi saya sangat ganjil, sangat aneh, sangat terpencil, dan semakin kacau aja. Ya, karena ini bertentangan dengan penyataan iman Kristen yang historis, yang jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan ini semua dilawan oleh Erastus Sabdono dalam pernyataannya ini, saudara. Dan sebetulnya pengajarannya ini yang mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu di dalam Yesus. Bahkan dikatakan oleh Erastus tadi bahwa Yesus adalah orang pertama, perhatikan istilahnya, orang pertama yang menyatakan dirinya adalah bait Allah. Ya, dan dengan demikian nanti kita pun akan mengikuti Yesus menjadi bait Allah. Ya, itu yang dimaksud oleh Erastus di sini, saudara. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini bagi saya terdengar sangat-sangat mirip dengan ajaran Nestorius atau Nestorianism. Nanti saya akan menjelaskan apa itu Nestorianism, saudara. Tetapi terlebih dahulu kita akan melihat dulu beberapa ayat berikut ya, yang sangat jelas sekali itu disangkal ya oleh Erastus Sabdono di sini. Yang pertama kita akan melihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11, tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kita fokus pada ayat 11, saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira telah lahirnya juru selamat kepada para gembala-gembala di padang, saudara. Dan malaikat ini dengan sangat clear dan sangat eksplisit sekali mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Dan siapa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, Allah Bapa bukan Kristus. Bapa tidak pernah menjadi Kristus. Gelar Kristus hanya diberikan kepada Yesus Kristus dalam tugas mesianiknya, dalam tugas penebusannya, saudara. Gelar Kristus juga bukan untuk Roh Kudus. Maka gelar Kristus ini, saudara, menjadi satu gelar yang sangat unik sekali. Mesias atau Kristus unik untuk Yesus. Jadi jelas sekali, clear sekali ayat ini mengatakan, ya, telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu juru selamat? Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus. Dan bahkan saudara, gelar atau nama gelar Kristus ini kemudian juga, saudara, oleh karena pemakaiannya yang terus-menerus dan sangat populer di dalam Alkitab, lalu menjadi semacam nama diri daripada Sang Juru Selamat. Ya, menjadi semacam nama diri dari Sang Juru Selamat. Itu sebabnya para rasul, misalnya Rasul Paulus, dengan bebas membalik itu. Biasa kita sebut Yesus Kristus.
Tapi dalam Alkitab, misalnya Paulus membalik itu, menjadikan sebagai Kristus Yesus. Karena nama ini sangat-sangat menempel, sangat-sangat lekat dengan Yesus. Ini adalah gelar Mesias, Kristus. Ya, tetapi kemudian menjadi semacam nama diri karena terlalu populer dan terlalu lekat dengan Yesus. Dan Paulus pun ya membalikan itu, Kristus Yesus, untuk menekankan sifat mesianik atau sifat penebusan atau sifat karya penebusan daripada Tuhan Yesus. Jadi jelas ini di dalam Injil Lukas pasal 11 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yaitu Kristus. Siapa Kristus itu? Yaitu Yesus. Nah, ini yang mau dibantah oleh Erastus. Ini mau dibantah oleh Erastus. Jadi saudara, bahaya sekali ya. Mari kita lanjut sekarang. Dalam kaitan dengan Yesus juru selamat ini, kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal sekali saudara. Dan setiap orang Kristen pasti hafal, kecuali orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab. Ya, saya tidak usah membaca dari sini ya. Saudara kan hafal ya, mari kita ucapkan sama-sama. Ya, Yesus berkata ya kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah. Berarti Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran itu. Dan Yesus adalah hidup itu. Sumber hidup. Perhatikan kalimat selanjutnya. Atau frase selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus adalah perantara satu-satunya kepada Bapa. Dan sebaliknya, perantara antara Bapa kepada kita hanyalah Yesus. Dalam konteks ini, Yesus itu adalah pengantara satu-satunya. Ini akan menjadi jelas sekali ketika saudara membaca kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu adalah pengantara satu-satunya antara kita kepada Bapa, termasuk dari Bapa kepada kita. Dan dalam konteks kepengantaraan ini saudara, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah juru damai. Dialah yang memperdamaikan Allah yang murka dengan kita orang berdosa, sehingga murka Allah tidak ditimpakan kepada kita. Dialah yang membawa kita kepada Allah ketika dia sudah memperdamaikan Allah dengan kita, saudara, dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus juru selamat di sini, saudara. Bukan Bapa yang berkorban, bukan Bapa yang naik ke atas kayu salib lalu mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bukan pengantara kita satu-satunya, di mana hanya melalui dia kita datang kepada Bapa. Itu adalah Yesus Kristus, dan dalam konteks ini dialah juru selamat. Dialah juru damai satu-satunya. Ini yang mau dibantah oleh Erastus, saudara. Jadi ini bahaya sekali. Mari kita lanjut bagian Alkitab yang lain sekarang. Ya. Erastus berkata, Yesus bukan terang, tapi Bapa yang berdiam dalam Yesus. Itulah terang itu. Ya, itu yang dia mau nyatakan di dalam videonya tadi, saudara. Ya. Tapi mari kita membaca sekarang di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya, ini di dalam Yohanes ayat 8 ini saudara ada perdebatan panjang ya antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi ya saudara ya. Orang-orang Yahudi ya. Jadi saudara dalam konteks perdebatan itu muncullah ini pengakuan daripada Tuhan Yesus bahwa dia adalah terang dunia. Saya membaca ayat 8 saya membaca pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini sangat-sangat eksplisit. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kalau Yesus hanyalah pembawa terang, ya perhatikan baik-baik. Kalau Yesus hanyalah pembawa terang, karena terang sesungguhnya adalah Allah, yaitu Bapa, yang berdiam dalam Yesus. Maka Yesus terlalu lancang di sini kalau mengatakan akulah terang dunia. Karena bukan dia terang. Terang sesungguhnya kan adalah Bapa yang berdiam dalam dia. Maka Yesus hanyalah pembawa terang, tidak lebih tidak kurang. Maka adalah pernyataan yang lancang di sini kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia. Nah, Erastus Sabdono mau mengatakan Yesus lancang di sini. Erastus Sabdono mau mengatakan Yesus lancang di sini, terlalu sok di sini mengatakan bahwa dirinya adalah terang.
Tidak, saudara. Yesus tidak sok di sana. Yesus tidak lancang di sana. Yesus mengatakan realitas yang sesungguhnya, bahwa memang dia adalah terang dunia, saudara. Yesus adalah terang dunia. Dan ini, sifat terang ini, sangat-sangat berharmoni, sangat-sangat bersesuaian dengan fakta bahwa dirinya adalah logos ilahi. Sang firman, sang kebenaran itu. Hikmat Allah, pengetahuan Allah, bijaksana Allah, yang bahkan dalam kitab Amsal dipersonifikasikan hikmat Allah itu, yang merujuk pada Yesus Kristus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sang firman ini adalah bijaksana Allah, pengetahuan Allah, hikmat Allah, bahkan intelijensi Allah yang menjadi dasar, alasan, reason daripada keberadaan alam semesta ini. Saudara, melalui Yesuslah segala sesuatu dijadikan. Karena dia adalah firman, bijaksana Allah, logos Allah, yang merupakan pribadi tersendiri, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka dalam konteks ini, sangat sinkron dan sangat berharmoni dengan pengakuan Yesus bahwa dia adalah terang dunia. Yesus memang terang dunia karena dia adalah bijaksana Allah. Anda, kalau saya mengajar ya, saya mengajar begitu bagus, lalu Anda mengatakan, Pak Muriwali, terima kasih, saya mendapat pencerahan dari pengajaran Anda. Apa maksud Anda mengatakan mendapat pencerahan? Itu artinya di dalam pikiran Anda mendapat sesuatu penerangan, sesuatu pencerahan, sehingga Anda bisa memahami, Anda bisa mengerti. Nah, pencerahan itu dari mana, saudara? Dari Sang Logos. Pemahaman, pengertian itu dari mana? Dari Sang Firman. Ya, ketika kebenaran itu dibukakan dan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, maka saudara jadi paham. Anda berkata, terima kasih Pak Pendeta, saya mendapatkan pencerahan. Yesus Kristus yang menjadi terang di sana, yang memberikan pencerahan kepadamu. Yesus Kristus yang menjadi bijaksana Allah, yang adalah bijaksana Allah, yang memberikan kepadamu pemahaman dan pengertian. Saudara, jadi saudara, Yesus adalah terang dunia. Maka sangat-sangat aneh, ganjil, dan kacau apa yang dikatakan Erastus Sabdono di sana, mengatakan Yesus itu bukan terang dunia. Ya, kita ambil satu ayat lagi saudara, mengenai gembala yang baik. Erastus berkata, Yesus bukan gembala yang baik. Ya, baik. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10. Ya, saya akan membaca ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi, yang menjadi penekanan kita di situ adalah, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, itu ayat 14. Tetapi juga ada di dalam ayat yang ke-11, saudara. Maaf, saya melewatkan tadi. Ya, di ayat yang ke-11, Yesus berkata di sana, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu pernyataan yang sama muncul lagi di ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Sekali lagi, argumentasi saya sama. Kalau Yesus bukan gembala yang baik, dan Bapalah gembala yang baik, hanya Bapa gembala yang baik, Yesus itu bukan gembala yang baik, maka terlalu lancang di sini ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena sesungguhnya bukan dia gembala yang baik, tetapi Bapa yang di dalam Yesus yang adalah gembala yang baik. Ini kalau mengikut pemikiran Erastus. Tapi ini adalah pemikiran yang salah sama sekali. Yesus jelas adalah gembala yang baik. Bahkan dibuktikan dengan apa? Saudara, saya membaca ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah Bapa tidak pernah memberikan nyawa untuk kita, domba-dombanya. Ya, tidak pernah. Karena yang mati tergantung di atas kayu salib, itu adalah pribadi kedua di dalam natur kemanusiaannya. Adalah Sang Logos di dalam natur manusianya, di dalam sifat manusianya. Itulah yang mati, bukan Bapa. Bapa tidak pernah mati untuk kita. Roh Kudus tidak pernah mati untuk kita. Tetapi Sang Logos di dalam natur manusianya, itulah yang tergantung di atas kayu salib, yang mati untuk kita. Maka Yesus gembala yang baik. Dalam konteks, dia memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Jadi ini mau dibantah oleh Erastus. Dan mengatakan Yesus bukan gembala yang baik. Ya. Lalu ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Yesus mengenal kita, dan kita mengenal Yesus.
Dan berdasarkan fakta ini, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang tidak baik, atau orang upahan, mereka tidak peduli dengan domba-domba. Dia tidak mengenal domba-domba. Yang penting dapat duit. Itu orang upahan. Kalau pencuri, yang penting dia mencuri dan merampok, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak peduli dengan nasib domba-domba. Itu pencuri, saudara. Tapi Yesus di sini mengatakan, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Yesus mengenal kita, kita mengenal Yesus. Dalam konteks ini, Yesus adalah gembala. Gembala yang baik. Jadi istilah gembala yang baik itu memang Yesus tujukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Saya ulang sekali lagi, memang dalam ayat-ayat ini Yesus menunjukkan istilah gembala yang baik itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada yang lain. Ini yang mau dibantah oleh Erastus, sangat clear, sangat jelas. Maka Erastus mengacaukan ajaran firman Tuhan di sini, saudara. Ya, baik, saya lanjut sekarang. Sedikit memberikan penjelasan, saudara, mengenai klaim Yesus di sini. Dalam istilah bahasa Yunani itu ego emi, aku adalah. Aku adalah. Nah, di dalam perjanjian lama sebetulnya, saudara, dan hal ini sudah berulang-ulang saya menyatakan, saudara, mengajarkan, ya, dan banyak teolog Kristen yang bertanggung jawab. Ya, semua teolog Kristen yang bertanggung jawab itu mengajarkan hal yang sama. Bahwa Yesus di sini sebetulnya membuat satu klaim yang sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Keluaran. Ya, di dalam kitab Keluaran, saudara, di mana Musa bertemu dengan Tuhan Allah di sana. Dalam penampakan di mana semak belukar itu terbakar oleh api yang menyala, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Maksudnya tidak hangus, tidak hangus terbakar, tapi ada api yang menyala. Dan disitulah Tuhan menyatakan diri dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Yehova. Dan di sana Tuhan menyatakan namanya yang paling sakral, yaitu Yehova, YHWH. I am that I am. I am who I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Yang menyatakan bahwa dia bukan Allah yang bergantung, tetapi Musa bergantung kepada dia. Orang Mesir bergantung kepada dia. Seluruh dunia, seluruh ciptaan bergantung kepada dia. Di situ Tuhan berkata, aku adalah aku. Untuk menyatakan kekekalannya. Bahwa tidak ada yang lain yang eksis selain daripada dia. Yang dari kekal sampai kekal. Semua yang lain fana adanya. Ciptaan adanya. Mereka mempunyai hari-hari awal. Karena mereka adalah ciptaan. Walaupun mereka khusus untuk makhluk bermoral, yaitu malaikat dan manusia, hari-hari mereka tidak akan berakhir. Tetapi akhir mereka bisa ada dua pilihan. Bisa berakhir di neraka selama-lamanya, atau berakhir di sorga selama-lamanya. Tetapi semuanya itu adalah ciptaan yang terbatas, yang tidak kekal. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Dia itu dari kekal sampai kekal adanya. Maka dalam kitab Mazmur yang khusus ditulis oleh Musa, ya, itu dikatakan, engkaulah tempat perteduhan kami. Ya, engkaulah Allah dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu muncul istilah itu, saudara, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Musa, saudara. Nah, maka saudara, aku adalah aku, maknanya apa di sana? Dia adalah Allah yang kekal. Juga aku adalah aku bermakna bahwa Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Ya, tidak tunduk kepada keharusan, obligasi apapun. Kalau kita manusia harus, tapi Allah tidak harus. Kita manusia harus makan supaya kita bisa bertahan hidup. Kita manusia harus menghirup oksigen supaya kita tetap bertahan hidup. Kita manusia harus minum air supaya tetap hidup dan segar. Allah tidak membutuhkan semua itu. Kita membutuhkan lingkungan, membutuhkan sesama kita, membutuhkan negara, membutuhkan pemerintah, membutuhkan segala sesuatu sarana penopang hidup. Allah tidak demikian. Maka dia adalah aku. Nah, Yesus Kristus ketika membuat klaim-klaim ego emi di dalam perjanjian baru, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar, dan lain sebagainya. Yesus di sini sedang menyetarakan diri.
atau mengidentifikasi diri sebagai Allah Yehova yang menyatakan diri kepada Musa di dalam perjanjian lama. Erastus Sabdono tidak akan ngerti ini, saudara, karena dia sudah dikunci oleh ajarannya, yaitu corpus delicti, yang melihat Yesus hanyalah sebagai corpus delicti, yang hidup suci taat dari lahir sampai mati, untuk membuktikan bahwa setan itu bersalah. Dan ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Yesus adalah Allah Yehova itu sendiri. Ya, Sang Logos, Logosnya Yehova. Dan yang menyatakan diri kepada manusia dalam sepanjang sejarah, kalau saudara memperhatikan Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru, itu sama saja. Dalam hal ini, itu selalu adalah Yesus Kristus. Jadi yang bertemu dengan orang-orang suci perjanjian lama, katakanlah yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Ishak atau Yakub atau Gideon, ya, entah dalam mimpi atau dalam penglihatan yang real, ya. Termasuk yang bertemu dengan Adam di Taman Eden, ya, yang mencari Adam di Taman Eden. Adam, Adam, di manakah engkau? Itu adalah penampakan daripada Sang Logos atau Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Kristologi yang beres harus melihat Kristus dari aspek ini, saudara. Itu baru kristologinya beres. Doktrin tentang Kristusnya beres. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Allah kepada kita? Itulah Yesus Kristus. Siapa yang bertemu dengan Musa dalam perjanjian lama, yang mengatakan, aku adalah aku, itu adalah penampakan Sang Logos di dalam perjanjian lama. Maka sangat konsisten, sangat sinkron ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, dan sebagainya. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham, saudara. Karena sudah dikunci pemikirannya itu oleh ajaran corpus delictinya yang bukan ajaran Alkitab. Ya, baik saudara ya. Jadi itu yang merupakan tanggapan saya. Dan saudara-saudara, saya sekarang mau berbicara mengenai Nestorianism, sebagaimana saya janjikan di awal tadi. Nah, kalau saudara memperhatikan baik-baik apa yang dinyatakan Erastus di sana, terutama ada satu kata kunci di sana yang mengatakan, ya, Yesus adalah orang pertama. Perhatikan baik-baik. Yesus adalah orang pertama di mana Allah berdiam di dalamnya dan menjadi bait Allah. Memang ada pernyataan Alkitab yang mengatakan, misalnya ketika Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini. Dan memang Yesus menunjukkan kemanusiaannya, tubuhnya itu sebagai bait Allah. Itu ada bagian Alkitab yang menyatakan itu, saudara ya. Nanti saya akan membahas tentang itu ya. Tapi kita membahas dulu pernyataan Erastus di sini. Ya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah bait Allah yang pertama. Dan kita nanti akan menjadi bait Allah, bait Allah. Yesus adalah orang pertama. Begitu ya. Nah, istilah-istilah ini bagi saya mengingatkan saya akan ajaran Nestorius. Nestorius ini mengajarkan bahwa Yesus mempunyai dua pribadi. Atau lebih tepatnya itu ada dua pribadi yang menyatu di dalam diri Yesus. Tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada pribadi Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, ya, pribadi Logos ilahi, dengan pribadi manusia Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus ini menurut Nestorius itu mempunyai pribadi sendiri. Ya, mempunyai pribadi sendiri. Kemudian bergabung dengan pribadi Logos, sehingga ada dua pribadi yang bergabung, yang saling mengasihi, saling sinkron, dan saling berjalan bersama-sama. Itu ajaran Nestorius, saudara. Jadi kemanusiaan Yesus dengan pribadi manusianya, ya, kemanusiaan Yesus tentu tubuh dan jiwa ya, sebagai manusia, dan pribadi manusia Yesus bersatu dengan pribadi ilahi Logos, pribadi Sang Firman. Sehingga di dalam diri Yesus yang kelihatan, kata Nestorius itu, ada dua pribadi di dalam dirinya. Pribadi Logos dan pribadi Yesus sebagai manusia. Yang berjalan bersama-sama, saling mengasihi. Dan kalau diilustrasikan, saudara, itu mirip dengan orang Kristen juga. Di mana Roh Kudus itu berhuni dalam diri kita. Berarti ada pribadi Allah yang berdiam dalam diri kita. Tetapi pada saat yang sama juga, ada pribadi kita masing-masing ya. Ada pribadi manusia kita. Dan jalan bersama-sama, kita saling mengasihi, Roh Kudus mengasihi kita, kita mengasihi Roh Kudus. Ya, ini ilustrasinya, saudara, dari pandangan Nestorianism tadi. Jadi Yesus itu ya manusia saja. Manusia di mana di dalam dirinya ada pribadi Logos yang berdiam. Ya, jadi Yesus sebagai pribadi manusia
bersatu dengan pribadi Logos. Ada dua pribadi yang berbeda yang jalan sama-sama, saling mengasihi, saling berharmoni. Dan di dalam sejarah gereja, ini sudah dikutuk sebagai ajaran sesat, ajaran Nestorianism. Dan ajaran Nestorianism ini kemudian banyak yang pergi ke Timur Tengah, ke Arab, dan menyebarkan iman Nestorianism di sana. Ya, dan kelihatannya iman Nestorianism ini yang mempengaruhi itu orang-orang Islam, ya, pemikir-pemikir Islam, saudara. Kelihatannya seperti itu. Sehingga memandang Yesus hanya nabi saja, hanya manusia saja. Ya, tapi saya tidak membahas itu di sini, saudara. Tetapi ajaran Nestorianism ini di dalam sejarah gereja, itu sudah dikutuk sebagai ajaran sesat. Dan saya mendengar kemiripan. Ya, saya mendengar satu kemiripan dan apa yang diajarkan Pak Erastus di sini. Ketika dia mengatakan Yesus adalah orang pertama di mana Allah berdiam di dalam dirinya menjadi bait Allah. Ini terdengar sangat-sangat Nestorianism, saudara. Nah, di balik semua ini, saudara, saya tidak heran sama sekali mengapa Pak Erastus mengatakan Yesus bukan juru selamat. Karena kalau diterawang atau dilihat dari perspektif ajarannya mengenai corpus delicti, maka ya memang dari perspektif corpus delicti, Yesus bukanlah juru selamat. Karena dia adalah bukti, proof yang akan membuktikan setan bersalah. Setan menurut Erastus Sabdono tidak bisa ditindak, tidak bisa dihakimi oleh Tuhan, oleh Allah. Kenapa tidak bisa dihakimi? Karena belum ada pembanding. Harus ada pembanding. Ya, yang hidup suci, taat, tidak jatuh seperti setan. Nah, kalau sudah ada pembanding seperti itu, baru ada alasan untuk mempersalahkan setan. Nah, Adam di Taman Eden gagal jadi pembanding. Adam di Taman Eden gagal jadi corpus delicti. Maka datanglah Yesus Kristus. Yesus Kristus sukses menjadi pembanding. Dia taat, tidak memberontak seperti setan. Maka kemudian satu sama sekarang. Satu sama, skornya satu sama, saudara. Nah, maka untuk menuntaskan kemenangan Kristus itu tadi, kita pun harus jadi corpus delicti yang taat sekali untuk membuktikan setan itu bersalah. Nanti kalau skornya sudah 2-1, kita menjadi corpus delicti sama seperti Yesus, skornya sudah 2-1, setan baru bisa dipersalahkan, dihakimi, dan baru bisa dihukum. Ini ajaran Erastus Sabdono, saudara. Maka tidak heran saya dalam konteks ini, memang menurut Erastus itu Yesus bukan juru selamat. Cocoklah dengan ajaran corpus delictinya. Tetapi itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Dan orang seperti saya, seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menyuarakan kebenaran, tetap mengajarkan firman Tuhan yang sejati, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam sepanjang sejarah gereja, saya akan tetap terus bersuara dan melawan pengajaran-pengajaran seperti yang diajarkan oleh Erastus Sabdono ini. Bila saudara boleh mendapat pencerahan dari video saya ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita NGM, dan kali ini saya kembali membahas ajaran sesat dari Pendeta Erastus Sabdono. Tapi sebelumnya saya akan mengecek audio dulu, saudara. Mudah-mudahan audionya bagus ya. Ya, sebentar saudara ya. Saudara yang menyaksikan mungkin bisa mengetik di live chat ya. Oh, bagus ya. Jadi audio bagus. Ya, baik saudara. Saya kali ini akan membahas satu pokok lagi yang merupakan satu pengajaran yang sesat atau menyesatkan dari Pendeta Erastus Sabdono, yaitu mengenai orang-orang baik. Jadi, menurut Pendeta Erastus ini, saudara, orang-orang baik, asal mereka melakukan kebaikan secara umum, bersifat humanis, begitu ya, hidup sesuai dengan ya kebaikan secara humanis, ya, secara kemanusiaan, secara umum, itu mereka tidak masuk ke neraka, tetapi akan masuk ke surga katanya. Masuk ke surga atau masuk ke langit dan bumi yang baru. Dan mereka tidak menjadi bagian keluarga Allah, tetapi menjadi warga biasa, begitu ya. Ini suaranya double katanya ya. Suara double bagaimana ya? Ya, sebentar saya cek ya. Ya, baik ya saudara ya. Jadi saudara, bagi Pendeta Erastus ini, orang-orang yang baik, yang secara kemanusiaan itu baik, itu tidak masuk neraka ya.
walaupun mereka tidak percaya Yesus ya, walaupun mereka tidak menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi mereka itu tetap masuk surga atau masuk langit dan bumi yang baru dan menjadi warga masyarakat biasa. Nah, ada baiknya sebelum saya melanjutkan untuk membahas, saya akan perdengarkan video Pendeta Erastus yang mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik, tidak percaya Yesus pun dapat masuk surga dan menjadi warga masyarakat biasa, bukan anggota kerajaan. Begitu ya pendapat Erastus. Dan nanti kita akan melihat bagian-bagian Alkitab yang justru sama sekali tidak mendukung atau tidak atau menolak ya pandangan semacam ini, saudara. Karena sebetulnya Yesus itu unik sebagai juru selamat, saudara ya. Ya, sebelum saya memperdengarkan, saya akan coba menyiapkan 1-2 bagian Alkitab. Ya. Ya, baik saudara, saya akan perdengarkan apa yang dikatakan Erastus di sini. Agama. Humanisme itu pandangan filosofi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak heran kalau di barat memang ya manusia bisa menghargai sesamanya, demokrasi dijunjung tinggi dan lain sebagainya ya. Mereka banyak yang tidak baca Bible dan hidup wajar. Maka mereka bisa ke hell? Bisa kalau mereka jahat. Tapi kalau mereka benar-benar jadi humanis, belum tentu juga masuk neraka. Tapi bisa menjadi anggota keluarga kerajaan, anggota masyarakat kerajaan surga. Bukan anggota keluarga kerajaan. Thanks a lot. Dan saya doakan terus agar God bless Pak Erastus and family. Ya, jelas ya saudara tadi ya. Saya pikir Anda sudah mendengarkan apa yang dikatakan Pendeta Erastus di sana. Bahwa orang-orang yang humanis ya, orang-orang yang tidak percaya, tidak tentu masuk neraka begitu ya. Kalau mereka betul-betul hidup humanis ya hidup baik secara umum, secara humanis, maka mereka bisa masuk surga katanya dan menjadi warga masyarakat biasa, bukan warga kerajaan begitu ya. Jadi dia membedakan antara warga kerajaan dan warga masyarakat biasa. Nah, pembedaan semacam ini tidak ada saudara di dalam Alkitab ya. Pembedaan antara warga biasa dengan warga kerajaan atau keluarga Allah dengan masyarakat biasa yang bukan keluarga Allah, itu tidak ada di Alkitab. Jadi ini murni satu spekulasi yang tidak berdasar, yang sama sekali tidak diajarkan oleh Alkitab, saudara. Nah, saya akan membuka satu bagian Alkitab sekarang, untuk menanggapi ini dulu, saudara ya, masalah pembedaan yang dilakukan Erastus ini. Ada warga biasa, warga masyarakat biasa, dan ada warga anggota keluarga Allah, begitu ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 21, saudara, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Di sana berbicara tentang langit dan bumi baru, ya. Langit dan bumi yang baru, ya saudara ya. Nah, di situ hanya dikenal 2 golongan orang, saudara. Orang-orang yang tinggal di dalam langit dan bumi yang baru bersama-sama Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam langit dan bumi yang baru, tetapi mereka mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu neraka ya. Nah, mungkin saya membaca di sini saudara ya. Mungkin mulai dari ayat 2 saja ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, ini golongan yang pertama, saudara ya. Orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Orang-orang yang diselamatkan. Mereka itu akan menjadi milik Tuhan. Ya, dan Allah itu akan menjadi Allah mereka, ya saudara ya. Lalu ada juga golongan lain, saudara. Saya membaca saja dari ayat yang ke-7 ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi, golongan yang masuk langit bumi baru ini, saudara, itu akan menjadi anak-anak Allah. Allah akan menjadi Allah mereka. Lalu ayat 28,
tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian kedua. Jadi ini ada golongan yang kedua, saudara, yang tidak masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Mereka bukan anak-anak Allah. Mereka bukan keluarga kerajaan Allah. Tapi mereka adalah golongan yang dibuang ke dalam neraka. Dan salah satu yang dibuang ke dalam neraka itu, selain banyak tadi yang disebut ya, dikatakan penakut, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Ini semua yang tidak bertobat maksudnya, saudara ya. Yang tidak pernah bertobat dan tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, di antara mereka ini ada yang disebut sebagai orang-orang yang tidak percaya. Ya, orang-orang yang tidak percaya. Jadi, saudara, kalau tidak percaya, tidak akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Hanya bagi mereka yang percaya, yang boleh masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, sebagaimana dikatakan oleh kitab Wahyu ini, saudara. Jadi jelas di situ orang-orang tidak percaya. Tapi Erastus mengatakan mereka walaupun tidak percaya Yesus, asalkan mereka baik, bersifat humanis, bisa masuk surga dan menjadi warga masyarakat biasa, katanya. Pertama, dari teks yang saya baca ini tadi, dari Wahyu 21, saudara, tidak dikenal pembagian warga kerajaan Allah dan warga masyarakat biasa. Tidak ada. Yang dikenal cuma dua, yaitu warga kerajaan Allah dan warga neraka. Sudah jelas ini tadi, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, jelas di situ dikatakan, orang-orang yang tidak percaya itu tidak masuk dalam langit dan bumi yang baru. Ya, jelas di situ tadi dikatakan, orang-orang yang tidak percaya. Saya coba lihat dari versi King James ya. Saya coba baca, saudara ya. Itu ayatnya yang sebentar. 8 ya. But the cowardly ya, the unbelieving. Nah, itu ada istilah the unbelieving. Unbelieving ini orang tidak percaya, saudara. Dan seterusnya. Jadi ada unbelieving di sana, saudara. The vile, the murderers, the sexually immoral. Ya, those who practice magic arts, ya, dan lain sebagainya, saudara. Mereka tidak berbagian di dalam langit dan bumi yang baru. Ada unbelieving di sana, ada orang-orang tidak percaya. Jadi kalau Erastus mengatakan, walaupun tidak percaya Yesus, tapi kalau berbuat baik secara umum, itu bisa masuk surga, masuk langit dan bumi baru, dan menjadi warga masyarakat biasa, itu jelas melawan Alkitab. Nah, inilah spekulasi liar, ya, spekulasi teologis yang liar tanpa dasar Alkitab yang dibuat oleh Erastus Sabdono. Lalu kalau saudara membandingkan misalnya bahwa Alkitab di banyak bagian itu mengatakan bahwa manusia itu rusak dalam dosa, bahwa kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor, tidak mungkin manusia dari kebaikannya sendiri bisa selamat, bisa masuk langit bumi baru, ya. Itu jelas Alkitab ajarkan. Itu harus ditabrak semua, saudara. Ya. Itu harus ditabrak semua kalau mau mendukung pendapat Erastus ini yang mengatakan tidak usah percaya, yang penting berbuat baik, bisa masuk surga. Jadi warga masyarakat biasa, katanya. Nah, ini adalah satu spekulasi teologis yang sangat liar dan sangat-sangat tidak bertanggung jawab, saudara. Yang dibuat oleh Erastus Sabdono. Ya, saya mau membuka satu ayat di Yesaya. Ini ayat saya sering sekali membahas, saudara, tapi ada baiknya sekarang pun saya harus tetap bahas ya, karena ini sangat relevan ya. Saya akan membuka di Yesaya. Sebentar ya. Ya. Itu di Yesaya 64 ayat yang keempat. Yesaya 64 ayat yang keempat dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kesalehan kami seperti kain kotor, kata Yesaya di sana. Tidak ada yang baik, dan kain kotor itu digunakan dalam konteks itu Yahudi, ya, dan kain kotor yang dimaksud di situ adalah pembalut wanita, ya, pembalut wanita yang dipakai pada saat menstruasi atau pada saat haid. Dan ini sangat kotor, dan di dalam konteks Yahudi,
wanita yang menstruasi itu harus keluar dari perkemahan. Tidak boleh campur, tidak boleh tinggal bersama-sama dengan penduduk Israel di perkemahan. Mereka harus berada di luar perkemahan. Karena menstruasi itu adalah satu kondisi yang najis. Bahkan orang menstruasi ketika menduduki satu kursi, maka kursi itu menjadi najis. Dan kalau ada orang lain nanti menduduki kursi yang diduduki oleh perempuan yang menstruasi, maka orang yang menduduki kursi yang diduduki oleh perempuan yang menstruasi itu pun menjadi najis. Siapa bersentuhan dengan wanita yang menstruasi, dia menjadi najis. Sampai matahari terbenam, itu kata Alkitab, saudara. Jadi kotor, saudara. Nah, kesalehan manusia ini diumpamakan oleh Nabi Yesaya seperti kain pembalut yang dipakai wanita pada saat menstruasi, dan itu konteksnya adalah konteks Yahudi, konteks Israel, di mana menstruasi itu adalah sesuatu yang najis dan kotor. Sudah paham? Seperti itulah kebaikanmu, saudara. Seperti itulah kesalehanmu, saudara. Jangan sombong. Jangan kau kira dengan kebaikanmu bisa masuk surga tanpa percaya Yesus. Itu omong kosong besar, saudara. Tanpa percaya Yesus dengan kebaikan humanis secara umum bisa masuk langit bumi baru. Itu mimpi, saudara. Banyak orang bermimpi, saudara, ya. Mereka kira mereka begitu bersih, saudara. Mereka kira mereka begitu hebat. Mereka kira mereka begitu saleh, mereka kira mereka begitu baik, saudara. Dan mereka kira tak perlu juru selamat, tak perlu Yesus, yang penting bisa berbuat baik, bisa masuk langit dan bumi baru. Itu mimpi, saudara. Di sini Erastus Sabdono itu bermimpi. Ya, Erastus Sabdono itu bermimpi. Ya, dia melakukan spekulasi teologis yang liar, yang sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya. Ya. Yang kedua, saudara, saya akan membuka satu ayat sekarang. Ya, Yohanes 14. Ini saya tidak usah buka, saudara, karena ini ayat terkenal, ya. Yohanes 14 ayat 6, ya. Saudara pasti paham, ya. Ya, pasti hafal, ya. Jadi orang Kristen masa tidak hafal sih ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Itu kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Clear ini. Berarti mau masuk surga, mau datang kepada Bapa, mau masuk langit dan bumi baru di mana Yesus menjadi raja, menjadi Tuhan satu-satunya, penguasa satu-satunya di sana, Anda harus melalui Yesus, harus percaya kepada Yesus. Tanpa percaya kepada Yesus, Anda tidak mungkin selamat. Saya tambahkan satu ayat sekarang, ya, untuk memperkuat apa yang saya sampaikan, ya. Kita membuka sekarang Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan baik-baik. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nya ini siapa? Menerima Logos, menerima Yesus, menerima Logos yang sudah datang menjadi manusia, ya. Perhatikan baik-baik, saya baca ulang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Sang Logos yang datang mengambil natur manusia, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sangat clear di sini. Jadi siapa yang menjadi anak-anak Allah, yang akan tinggal dalam langit dan bumi baru, yang akan tinggal dalam surga bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya? Mereka yang percaya. Ya, saya baca ulang, ya, saudara. Ini ayat sangat jelas. Ini mau dimanipulasi, mau ditutupi oleh spekulasi liar daripada teologi Erastus Sabdono, saudara. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya harus menerima Yesus, saudara. Tidak menerima Yesus, tidak bisa jadi anak-anak Allah. Kalau tidak bisa jadi anak-anak Allah, Anda tidak mungkin masuk langit dan bumi baru. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Harus percaya. Tidak percaya, Anda bukan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara paham? Jadi ada tidak orang asalkan berbuat baik bisa masuk langit dan bumi baru, lalu menjadi warga masyarakat biasa, seperti ajaran spekulasi daripada Erastus? Tidak ada, saudara. Itu ajaran yang sama sekali tidak alkitabiah. Sama sekali tidak alkitabiah, saudara, ya. Jadi saudara paham, ya? Ya, baik, saudara, ya. Jadi sangat clear, ya. Ya, sangat clear, ya. Masih ada banyak bagian Alkitab yang bisa saja saya buka untuk saya beberkan semua di sini, saudara, tapi saya kira cukup, ya. Jadi kesimpulan saya di sini adalah apa? Spekulasi daripada Erastus yang mengatakan seseorang yang berbuat baik
secara humanis, secara umum, asalkan dia berbuat baik, ya dia boleh masuk dalam surga atau langit bumi baru dan menjadi warga masyarakat biasa. Ya, jadi orang-orang yang berbuat baik ini tidak percaya Yesus maksudnya ya. Jadi tanpa percaya Yesus pun itu bisa masuk langit bumi baru menjadi warga masyarakat biasa. Yang pertama, Alkitab tidak mengenal pembedaan antara warga kerajaan Allah, warga keluarga Allah, dengan warga masyarakat biasa. Saya sudah membuktikan itu dari Wahyu pasal 21 tadi ya. Yang di sana itu hanya ada dua golongan, yang masuk surga, langit bumi baru, dan yang masuk neraka. Tidak ada warga masyarakat biasa ya. Ini spekulasi liar daripada Erastus Sabdono yang pertama. Yang kedua, tidak percaya Yesus pun yang penting berbuat baik secara umum bisa masuk surga. Itu juga tidak ada dasar Alkitabnya ya, saudara ya. Jelas sekali dari teks-teks Alkitab yang saya baca tadi ya, bahwa manusia dengan perbuatan baiknya tidak mungkin selamat. Dia butuh juru selamat, dia butuh Yesus. Yesaya mengatakan kesalehan manusia seperti kain kotor ya, itu kain yang dipakai wanita pada saat menstruasi dalam konteks Yahudi di mana itu begitu najis dan kotor. Kemudian saya juga membuka Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada jalan kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak ada jalan menuju surga. Saya juga sudah membuka Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan mereka yang terima Yesus, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang mana? Yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus. Jadi harus percaya Yesus, baru bisa masuk langit dan bumi baru. Harus percaya Yesus, baru bisa masuk surga. Jadi inilah spekulasi liar daripada teologi Erastus Sabdono. Baik, kita lanjut saudara. Saya akan melanjutkan sekarang mengenai langit dan bumi baru, saudara. Dan setelah itu, saya akan membaca 1-2 komentar di live chat. Dan setelah itu, saya akan menutup live streaming ini. Jadi begini saudara, langit dan bumi baru itu saudara, itu memang dipersiapkan untuk anak-anak Tuhan. Untuk orang-orang tebusan. Untuk orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ditebus dengan darahnya. Saudara, yang berbagian di dalam pembenaran melalui iman. Oleh karena kebenaran Kristus. Jadi Kristus yang taat dari lahir sampai mati. Yang tidak berdosa. Yang memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dia adalah benar. Adam yang kedua taat, lolos. Saudara silakan baca kitab Roma pasal yang kelima ya. Saudara akan menemukan prinsip itu di sana. Adam pertama jatuh, semua keturunannya jatuh. Melalui Adam yang pertama kita semua berbagian dalam dosa, menjadi orang berdosa. Dan melalui Adam yang kedua, ketaatan Adam yang kedua ini menjadikan kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran Adam yang kedua. Itu pertama. Kedua, Adam yang kedua ini bukan sekedar taat dari lahir sampai mati, tetapi juga mati terkutuk di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membereskan dosa-dosa kita. Supaya murka Allah tidak ditimpakan kepada kamu lagi, kepada saya, karena dosa-dosa kita. Maka kemudian, kita boleh diampuni dosa-dosanya. Nah, hanya mereka yang percaya Yesus, yang berbagian di dalam ketaatan Kristus. Sehingga mereka diperhitungkan sebagai taat. Diperhitungkan sebagai benar, walaupun pada dasarnya tidak benar. Ini namanya pembenaran melalui iman. Justification through faith. Kedua, hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang diampuni dosa-dosanya. Karena mereka sudah dibasuh dengan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Jadi tanpa menerima pembenaran dari Kristus, dan tanpa menerima basuhan darah dari Yesus Kristus yang membersihkan dosa-dosa kita, tidak mungkin saudara-saudara boleh masuk ke langit bumi baru. Tidak mungkin saudara boleh masuk surga. Itu hanya mimpi orang yang berkata tanpa Yesus, yang penting berbuat baik bisa masuk surga. Itu mimpi. Itu spekulasi teologis yang sangat liar dan sangat melawan Alkitab. Ya, nah selanjutnya sekarang saudara mengenai langit dan bumi baru yang saya katakan tadi hanya dipersiapkan bagi mereka yang sudah ditebus oleh Kristus, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Langit dan bumi baru ini saudara, itu mempunyai kesinambungan dengan langit dan bumi ini. Karena pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan yang sifatnya tuntas, sifatnya sempurna, dan rancangan Allah itu bersifat sempurna, maka tidak ada pekerjaan Allah itu yang kemudian setelah dibuat, dibuang. Ya, tidak ada. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa,
Sebagiannya menjadi umat tebusan. Sebagiannya adalah orang-orang durhaka yang tidak percaya, yang dibuang ke neraka. Jadi tidak ada yang dimusnahkan. Nah demikian juga langit dan bumi ini, saudara, tidak dimusnahkan. Tetapi langit dan bumi yang sekarang ini, yang berada dalam kuasa dosa, ya, yang berada di bawah kuasa dosa, ketika Yesus datang kali yang kedua nanti, maka langit atau sorga dari atas turun ke atas bumi, sehingga langit dan bumi atau sorga dan bumi bersatu kembali. Kapan perpisahannya? Waktu Adam di Taman Eden jatuh, maka surga dan bumi berpisah, saudara. Surga dan bumi berpisah. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Artinya apa? Kita sedang mengharapkan bahwa bumi ini akan dipenuhi kemuliaan surga. Kita mengharapkan bahwa keadaan bumi ini akan menjadi seperti surga. Kenapa begitu? Karena sudah terpisah, karena dosa. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, surga itu turun ke bumi. Yerusalem surgawi turun ke bumi, dan bumi ini diubahkan dalam sekejap. Dilahirkan kembali, diregenerasi. Semua unsur yang berdosa dihilangkan, dimusnahkan. Semua orang-orang durhaka akan dibuang ke dalam neraka. Hanya anak-anak Allah yang sejati, yang percaya dalam nama Yesus, yang tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam langit dan bumi yang baru. Nah ini pengharapan ke depan. Dan di sana nanti tidak ada warga biasa. Tidak ada warga biasa sebagaimana yang diajarkan Erastus Sabdono. Yang ada itu hanyalah anak-anak Allah, anak-anak terang, umat tebusan Yesus Kristus. Dan dia akan menjadi Tuhan, menjadi Raja kita selama-lamanya. Bahkan secara simbolik atau secara metafor, Alkitab mengatakan kita tidak membutuhkan matahari lagi. Kita tidak membutuhkan cahaya dari dunia ini. Karena anak manusia itu, yaitu Sang Firman Allah itu, akan menerangi kita. Ini metafor, saudara. Artinya, kita tidak membutuhkan lagi sesuatu sarana untuk mempercerdas kita, untuk membuat kita mengenal Allah, untuk membuat kita menjadi lebih bijaksana dan mengenal Allah dan lain sebagainya. Kita tidak butuh semua sarana itu, karena Yesus Kristus tinggal bersama-sama kita, berdiam bersama-sama kita, dan dialah senantiasa yang menjadi terang kita. Yesus adalah terang dunia. Jangan percaya yang dikatakan Erastus yang mengatakan Yesus bukan terang dunia. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan gembala yang baik. Terang dunia, gembala yang baik, juru selamat sesungguhnya itu adalah Bapa Yahweh. Jangan percaya apa yang dikatakan Erastus. Itu ajaran yang melawan Alkitab. Yesuslah terang dunia, Yesuslah juru selamat, Yesuslah gembala yang baik. Saya sudah menjelaskan itu dalam satu video saya yang saya kira lebih utuh dan lebih lengkap, yang mengatakan secara umum, in general, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah terang, adalah gembala yang baik, adalah juru selamat. Tetapi in particular, secara khusus, yang adalah juru selamat kita, yang adalah terang kita, yang adalah gembala yang baik kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau percaya kepada dia, engkau masuk dalam langit dan bumi yang baru. Engkau menolak dia, engkau tidak akan selamat. Itu kata Alkitab, saudara. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada satu tempat yang netral, ya. Tidak ada. Engkau ke surga hanya melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sang Logos ilahi yang sudah datang mengambil natur manusia, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolak dia sebagai Logos, menolak dia sebagai Allah, menolak dia sebagai manusia, menolak dia sebagai Sang Anak yang sudah diutus oleh Bapa. Anda menolak keselamatan dan Anda tidak berbagian dalam keselamatan. Jadi, saya yakin sekali, jikalau Anda mempercayai apa yang diajarkan Erastus Sabdono, Anda tidak selamat. Saya tegaskan sekali lagi sebelum saya menghentikan penjelasan saya ini, Anda menerima dan mempercayai apa yang diajarkan Erastus Sabdono, ya, bahwa Yesus hanyalah manusia saja yang sukses dan diangkat menjadi juru selamat, diangkat menjadi Tuhan. Ya, Anda tidak berbagian dalam keselamatan kekal. Karena Anda menolak Yesus Kristus. Anda menolak Sang Logos ilahi yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Hanya mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Yesus juga adalah manusia yang sudah datang ke dalam dunia. Ya, hanya mereka yang percaya Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia yang boleh berbagian dalam keselamatan. Karena dengan demikianlah Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kalau dia hanya manusia saja, dia tidak mungkin menjadi pengantara antara Allah yang mewakili Allah terhadap manusia. Kalau dia hanya Allah saja dan bukan manusia, maka tidak mungkin dia boleh mewakili manusia di hadapan Allah, karena dia bukan manusia. Maka Yesus haruslah Allah sepenuhnya di dalam kealahannya, dan manusia sepenuhnya di dalam kemanusiaannya, sehingga dia boleh menjadi mediator,
pengantara antara Allah dan manusia. Saudara menolak ini, menolak keselamatan kekal. Saudara menerima pengajaran sesat, saudara akan disesatkan sampai kepada kebinasaan kekal. Saya bicara sampai di sini. Jikalau ada di antara saudara-saudara yang belum percaya Yesus, terima dia hari ini. Jangan keraskan hatimu. Percayalah dia sekarang ini. Supaya engkau boleh mengalami keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, saya akan membaca dua komentar di live chat. Mungkin lebih bagus saya baca dari laptop ya saudara ya. Tulisannya lebih besar-besar. Ya, kalau ada dari Islam saya tidak akan tanggapi saudara ya, karena ini bukan ruang untuk Islam. Islam ada ruang khusus untuk tanya jawab dengan saya ya. Ya, saya akan membaca. Ini debat-debat sendiri ya. Ini Thomas Wohangara ya. Ini Bapak Thomas Wohangara ini. Bagaimana logikanya spekulasi ES ini Erastus ya, bahwa berbuat baik itu dapat menyelamatkan manusia? Ya, Anda tahu logika dia. Yang menurut saya ini adalah spekulasi yang, ya spekulasi teologis dia sendiri. Itu tidak ada dasar Alkitabnya itu. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya melalui percaya kepada Yesus. Tidak percaya Yesus ya tidak selamat dong. Ya. Ya. Drusilla. Saya heran dengan gerakan hidup kudus ES. Sepertinya tujuannya hanya untuk membenarkan ajarannya. Seperti lebih kudus dari kekristenan yang sejati. Ternyata hasilnya penghujat seperti LT. LT ini maksudnya lahir teologi lah ya. Error tuh ES katanya. Ini kata Bu Drusilla ya. Ya lihat saja korpus-korpus delikti ciptaan daripada Erastus ya. Itu ada yang namanya Chandra Teja ya. Yang memfitnah saya sudah mati ya. Itu diposting di Facebooknya saudara. Mengejek-ejek saya waktu itu saya baru pasang ring jantung saudara ya. Jadi orang-orang ini mungkin mengharapkan kematian saya ya. Jadi ada yang namanya Pastor Sarah itu saudara. Pastor Sarah itu bikin video yang menghujat saya, yang mengatakan muri wali yang tomataloh gitu ya, mati loh gitu ya. Lalu di situ ada gambar apa namanya saudara, ada gambar kartun orang mati dengan kain kafan begitu ya. Nah lalu Chandra Teja ini orang-orang dekat Erastus ini, Chandra Teja ini. Itu mengunggah itu di Facebook, di wall Facebooknya. Itu saya masih simpan itu saudara ya. Screenshot Facebook daripada Chandra Teja saya masih simpan ya, ada saudara. Lain kali saya bisa tunjukkan ya. Lalu dia mengupload ini di wall Facebooknya. Lalu banyak orang yang mempertanyakan, apakah pendeta MYM sudah mati, betul sudah mati apa enggak ya gitu ya. Sampai-sampai Pak Pendeta Esra Soru itu WA saya dan menanyakan betul saya mati apa enggak begitu ya. Lalu saya bilang ya itu kerjaan pengikut Erastus itu. Itu kerjaan Chandra Teja saya bilang. Ya itulah corpus delicti, hidup suci, hidup taat, hasil bentukan pendeta Erastus. Ya, suka memfitnah orang sudah mati atau apa. Senang mereka kalau orang lain menderita. Ya, itulah mungkin maksud daripada ketaatan dan hidup suci yang mereka perjuangkan. Saya even kalau mendengar di antara mereka ada yang sakit atau kesulitan pun mungkin saya akan mendoa. Bukan mungkin ya, saya biasanya mendoakan orang. Saya gampang sekali hatinya tergerak ya. Pendeta Erastus ini sudah beberapa kali saya doakan ya. Terutama agar dia boleh meninggalkan ajarannya. Ya, ajarannya yang sama sekali melawan Alkitab. Ya, baik ya, saudara. Yang lain ada lagi tidak? Ini naga pucat. Kesalehan yang seperti kain kotor itu konteksnya ditujukan kepada orang Israel di zaman Yesaya itu. Jangan ditarik untuk ke semua manusia. Stay at konteks Pak MYM. Ini orang tidak sadar ya, bahwa dia begitu sombong ya. Jadi kau kira lebih suci dari orang Israel. Ya, saya ikuti pemikirannya yang konyol ini ya. Saya ikuti pemikirannya yang sangat konyol ya. Jadi dia kira orang ini dia lebih suci, lebih bersih dari orang-orang Israel. Sehingga istilah kain kotor itu konteksnya cocok untuk Israel dan tidak boleh ditarik untuk semua manusia. Sombong kamu itu. Kamu mungkin lebih cabul, lebih rusak daripada orang Israel. Saya kadang-kadang untuk membongkar dosa itu terlalu terus terang. Banyak orang hatinya dalam hal uang tidak bersih. Hatinya dalam hal seks tidak bersih. Bahkan ada pendeta-pendeta berani berzina loh. Banyak pendeta itu punya gundik, saudara. Bahkan mereka yang teriak-teriak hidup suci, hidup taat. Ternyata berzina, saudara. Ternyata berzina. Ternyata punya anak selain daripada istri. Sah. Ada banyak informasi yang saya dengar, saudara. Saya ini kan banyak teman ya. Di mana-mana punya teman ya. Teman-teman saya kan interdenominasi, saudara. Saya punya teman-teman Pentakosta karismatik. Punya teman-teman dari kalangan apa saja, saudara ya. Jadi HP saya, saudara ya, itu sering-sering dapat kiriman WA, informasi-informasi
Pak MIM, orang ini loh ngomong gini, tapi ini loh bukti-buktinya Pak. Semua bukti saya pegang saudara, tapi saya kan orang bukan ini ya. Saya bukan tipe orang yang mau memainkan isu pribadi, saya tidak mau itu saudara ya. Saya fokus kepada pengajaran ya, saya fokus kepada isu teologi ya. Saya nggak akan mau memainkan isu-isu murahan kehidupan pribadi seseorang, dosa-dosa seseorang, kecuali kalau itu relevan dengan topik yang saya bahas. Baru saya singgung, tetapi itu pun tidak akan mendapat porsi yang besar atau yang banyak. Karena itu hanya sekedar pelengkap saja, saudara ya. Saya tidak akan membahas kehidupan pribadi orang. Tetapi, walaupun demikian, HP saya penuh dengan informasi-informasi tentang si A, si B, si A, si B ya. Apa MIM tidak takut? MIM juga dibongkar nanti, bongkar aja. Silakan bongkar saya. Kalau saya punya will atau punya wanita simpanan, ya bongkar dong. Silakan bongkar dong. Kalau saya punya selingkuhan, bongkar dong. Kalau saya pernah korupsi uang, pelayanan atau apapun itu, saya pernah nipu orang, saya pernah memperalat orang untuk memaksa mereka supaya mereka transfer uang kepada saya dan memanipulasi mereka untuk saya dapat keuntungan uang, silakan dong. Silakan diupload buktinya di Facebook, silakan diupload buktinya di YouTube, di media sosial. Saya siap. Saya siap dong. Saya santai sekali dalam hal ini. Kenapa? Karena saya bersih. Saya tidak ada selingkuhan. Saya tidak ada will. Cukup istri saya. Istri saya sudah sangat cantik. Ya, saya cukup dengan istri saya. Lebih dari cukup dengan istri saya. Saya lebih dari cukup persekutuan saya dengan Tuhan Yesus. Persekutuan saya dan Allah Tritunggal. Persekutuan saya dan Bapa di surga. Persekutuan saya dan Allah Roh Kudus. Lebih dari cukup. Saya tidak perlu tambah dengan selingkuhan. Saya tidak perlu tambah dengan gundik. Saya tidak perlu tambah dengan wanita lain. Ya. Walaupun saya miskin, saya cukup dengan makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada saya. Saya cukup dengan honor yang Tuhan berikan kepada saya walaupun saya miskin. Saya tidak menginginkan uangnya orang, memperalat orang, manipulasi orang untuk kemudian menyumbang kepada saya. Kalau mereka mau memberi untuk pelayanan, silakan. Karena itu beban dari Tuhan. Tapi saya tidak paksa. Tapi ingat, HP saya penuh dengan bukti-bukti yang orang kirim. Kalau saya mau mencurang kepada kamu, kamu habis. Ya, ini keras bicara saya ini. HP saya banyak bukti, kiriman-kiriman orang. Saya banyak informasi, banyak teman di mana-mana, interdenominasi. Si A ngomong begini, Pak dia begini, dia dokter begini. Dapat informasi, Pak, di sini dulu orang ini ditolak, Pak. Lalu pindah ke tempat itu, Pak. Di tempat itu dia tidak jelas sekolahnya, tidak jelas disertasinya bagaimana. Jadi dokter dia, Pak. Semua ada sama saya, saudara. Semua saya pegang, saudara. Tapi saya bukan orang jahat. Dan saya tidak akan mau memainkan isu wilayah kehidupan pribadi orang. No. Saya fokus pada isu teologis dan penyimpangan pengajaran yang ada. Jadi ketika orang-orang ini teriak, hidup suci, hidup taat. Tidak berbunyi sama saya. Itu bohong kamu itu. Itu tidak berbunyi sama saya, ketawain kamu itu. Ya. Mudah-mudahan kamu merasa ya. Ya, itu bahasa kayak pendeta yang di Surabaya itu kan. Oh, bicara keluarga harmonis, bicara kesetiaan seksual sama suami istri, bicara ini itu, ternyata melecehkan, ya. Ternyata fokus ke bahasan. Ini saya fokus bahasan ini, ya. Kamu mungkin pecabul, pejinah kamu itu lalu protes sama saya. Kalau engkau tidak senang mendengar khotbah tentang kehidupan suci, kamu berhenti jadi Kristen. Tidak usah atur-atur saya ya. Kalau engkau tidak mau dengar khotbah tentang kehidupan suci, kamu berhenti jadi Kristen. Stop jadi Kristen. Ya, saya bicara masalah hidup suci dan kemunafikan orang-orang yang teriak hidup suci, yang ternyata mereka penuh dengan omong kosong. Ya, lebih baik jujur kita ini manusia berdosa, jujur kita ini manusia yang tidak mampu, ya manusia yang rusak dalam dosa yang kita butuh juru selamat. Tanpa juru selamat tidak mungkin kita masuk surga. Tanpa Yesus Kristus tidak mungkin kita masuk surga, saudara. Tanpa Yesus Kristus tidak mungkin masuk surga. Tidak usahlah bicara teriak hidup suci, omong kosong itu. Ya, saya lanjut tadi itu, yaitu pendeta yang di Surabaya itu. Hidup begini, hidup harmonis begini-begini. Ternyata melecehkan jemaat itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, saudara. Jadi sudahlah, jangan jual omong kosong hidup suci. Jangan jual omong kosong hidup taat. Ya. Lebih baik engkau kembali beritakan Yesus adalah Logos Allah. Yang sudah datang mengambil natur manusia. Dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang percaya kepadanya, pasti selamat dan tidak binasa. Lebih baik kita fokus ke sana. Kelemahan-kelemahan kita Tuhan akan cover. Tuhan akan berikan kekuatan sehingga kita mampu hidup walaupun tidak sempurna. Tapi paling tidak secara relatif untuk hal-hal dosa-dosa yang serius yang besar kita bisa menghindar. Seperti selingkuh, berzina, main pelacur, makan uang dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak usah atur-atur saya saudara. Ini semua relevan yang saya sampaikan ini.
Ya, jangan kau teriak hidup suci sama saya, tidak berbunyi sama saya itu. Terlalu banyak munafik dan omong kosong. Ya, terlalu banyak munafik dan omong kosong. Kalau pendeta yang betul bersih seperti pendeta Stephen Tong yang teriak bertobat hidup suci, saya langsung nyala rohnya. Karena orang ini jelas dia meneriakkan sesuatu dari hidupnya sendiri. Bahkan Stephen Tong berani berkata, selain daripada istri saya, ini Stephen Tong yang berkata, saudara, selain daripada istri saya, sejak saya masih muda, sejak saya masih anak-anak, sampai umur sekarang, selain daripada istri saya tidak pernah menjamah tubuh wanita manapun. Nah, ini baru orang hidup suci, saudara. Dengar saya, ini baru hidup suci. Dan dia sekarang sudah tua. Sudah tua sekali, sudah 80 lebih. Nah, kalau dia berkata, hei hidup suci, saya pasti nyala imannya. Saya pasti mau belajar sama dia, saudara. Tapi kamu, teriak-teriak hidup suci, siapa kamu? Kalau bukti-bukti masih penuh di hati saya, tidak usah ngomong sama saya. Saya ulang, kalau bukti-bukti masih penuh di HP saya, tidak usah ngomong sama saya. Bohong kamu itu. Banyak pendeta itu bohong itu. Banyak pendeta itu tipu-tipu itu. Banyak pendeta bejinah. Banyak pendeta itu main pelacur itu. Ada pendeta besar itu bukan tinggal sama istri, tapi tinggal sama asisten pribadi. Mereka berjinah itu. Banyak pendeta itu. Keuangan semua mereka korupsi habis. Saudara. Ya, teladan saya Pak Tong. Teladan saya pendeta Stephen Tong.